Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Manajemen Strategi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang evaluasi strategi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan personal dari kelompok saya. Saya sendiri Sukma Harman Putra dengan NPM 180091. Kemudian ada teman saya Mbak Nurlailia Ulinulha dengan NPM 004. Kemudian ada Mbak Ani Puji Astuti dengan NPM 0016. Baik, yang pertama pemaparannya akan saya sampaikan. Yang pertama adalah karakteristik dari evaluasi strategi, yaitu adalah kebanyakan ahli strategi sepakat bahwa evaluasi strategi sangat penting untuk kelangsungan organisasi. Hal ini adalah evaluasi strategi meliputi 3 aktivitas dasar, yaitu yang pertama adalah memeriksa dasar strategi perusahaan, yang kedua adalah membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil aktual, dan yang tiga adalah mengambil tindakan koreksi untuk memastikan kinerja sesuai rencana. Kemudian yang kedua adalah evaluasi strategi yang melemah dari waktu ke waktu, yaitu adalah di sini adalah berikut adalah bagaimana meningkatkan strategi dari hal tersebut. Yang pertama adalah peningkatan yang dramatis dalam kompleksitas lingkungan. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kesulitan memprediksi masa depan dengan akurat. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan jumlah variabel. Yang keempat adalah cepatnya sebuah rencana yang bagus menjadi tidak relevan dan using. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan jumlah kejadian domestik dan dunia yang mempengaruhi organisasi. Kemudian yang terakhir adalah makin pendek batas waktu suatu rencana adalah dapat dilakukan dan ditambah dengan ketidakpastian yang menyertai. Kemudian ada tujuan-tujuan mencapai evaluasi strategi dengan baik. Yang pertama adalah kegiatan evaluasi strategi, yaitu adalah mengkaji landasan strategi bisnis atau perusahaan, yaitu dengan membandingkan hasil yang diharapkan dengan kenyataan mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa kinerja sesuai dengan rencana. Kemudian yang kedua adalah kriteria evaluasi strategi, yaitu adalah sebuah strategi tidak boleh memiliki tujuan dan kebijakan yang tidak konsisten, yaitu adalah sebuah kelayakan strategi, tidak boleh terlalu banyak membebani sumber daya yang tidak ada maupun tidak boleh menciptakan sub masalah yang tidak dapat dipecahkan kesesuaiannya. Kesesuaiannya mengacu pada kebutuhan para perencana strategi untuk mengkaji serangkaian tren maupun masing-masing tren dalam mengevaluasi strategi. Kemudian yang ketiga ada alasan perlunya evaluasi strategi, yaitu adalah semakin kompleksnya masalah lingkungan, semakin sulitnya memprediksi masa organisasi. Kemudian yang keempat ada proses evaluasi strategi, yaitu adalah evaluasi strategi harus mempertanyakan harapan dan asumsi manajerial, harus memicu tujuan, sasaran, dan nilai, dan harus merangsang kreativitas dalam menghasilkan alternatif dan mengkumulasikan kriteria dari evaluasi itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah mengkaji ulang strategi, yaitu adalah mengembangkan matriks FE dan matriks EFE dan EFI yang telah direvisi. Untuk matriks EFI sendiri adalah yang sudah direvisi dan harus fokus pada perubahan dalam kekuatan dan kelemahan manajemen, pemasaran, keuangan akunting, produksi operasi, litbang, dan SIM. Kemudian ada matriks EFE adalah yang sudah direvisi harus menunjukkan seberapa efektif strategi perusahaan dalam merespon peluang dan ancaman utama. Kemudian adalah yang keenam adalah mengukur kinerja organisasi, yaitu adalah sebuah aktivitas termasuk membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil sebenarnya, yaitu dengan menyelidiki penyimpangan dari rencana, mengevaluasi presentasi individual, dan menyimak kemajuan yang dibuat ke arah pencapaian sasaran yang dinyatakan. Kemudian yang kelima ada evaluasi dan pengendalian strategi, yaitu adalah yang pertama kita lihat dari sifat dari evaluasi strategi itu sendiri, yaitu evaluasi strategi meliputi 3 aktivitas dasar, antara lain memeriksa dasar strategi perusahaan, membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil aktual, dan mengambil tindakan koreksi untuk memastikan kinerja sejalan dengan rencana. Kemudian ada jenis pengendalian strategi, yaitu adalah pengendalian organisasi terdiri atas 3, yaitu pengendalian strategis,
pengendalian manajemen, dan pengendalian operasional. Untuk pengendalian strategis merupakan proses dan evaluasi strategi yang dilakukan baik strategi tersebut dirumuskan dan setelah diimplementasikan. Untuk jenis pengendalian strategi ada 4. Untuk prosesnya yaitu adalah pengendalian premis, yang kedua adalah pengamatan strategi, yang ketiga adalah pengendalian berupa peningkatan khusus, yang keempat adalah pengendalian atas implementasi. Kemudian yang kelima ada kerangka kerja dari evaluasi strategi. Yang pertama adalah menelaah berdasarkan strategi, yaitu adalah menelaah prinsip dari dasar strategi organisasi yang dapat dilakukan dengan melakukan revisi terhadap matriks EFE dan matriks IFE. Matriks IFE harus berfokus pada perubahan yang terjadi dalam manajemen organisasi, pemasaran, keuangan, akuntansi, produksi operasi, litbang, serta kekuatan yang kelemahan sistem informasi manajemennya. Kemudian adalah revisi dari matriks EFE, harus menunjukkan seberapa efektif strategi perusahaan dalam merespon peluang dan ancaman. Berbagai faktor internal dan eksternal dapat menghambat perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjang dan tujuan tahunannya. Kemudian secara eksternal, tindakan para pesaing, permintaan perubahan teknologi, perubahan ekonomi, perpindahan demokrasi, dan tindakan pemerintah dapat menghambat pencapaian tujuan dari organisasi itu sendiri. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nurlailia. Silakan. Baik, untuk selanjutnya mengenai kerangka kerja dari evaluasi strategi. Yang kedua yaitu mengukur kinerja organisasi, di mana mengukur kinerja organisasi ini berguna untuk membandingkan antara hasil yang diharapkan dengan hasil sesungguhnya, menyelidiki deviasi dalam rencana, mengevaluasi kinerja individu, dan menilai perkembangan yang terjadi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian kriteria kuantitatif yang umum digunakan dalam evaluasi strategi adalah rasio keuangan yang digunakan oleh para penyusun strategi untuk melakukan 3 perbandingan, antara lain membandingkan kinerja perusahaan dalam periode waktu yang berbeda, beberapa potensi masalah yang berkaitan dengan penggunaan mengevaluasi strategi antara lain, yaitu sebagian besar kriteria kuantitatif lebih mengacu pada tujuan tahunan daripada tujuan jangka panjang. Yang kedua, metode akuntansi yang berbeda bisa menghasilkan hasil yang berbeda dalam berbagai kriteria kuantitatif. Yang ketiga, penilaian secara intuitif hampir selalu dilakukan dalam penjabaran kriteria kuantitatif. Selanjutnya, next. Yang ketiga yaitu mengukur tindakan korektif. Mengambil tindakan korektif adalah melakukan perubahan untuk memosisikan kembali perusahaan ke tempat yang lebih kompetitif bagi masa depan. Dengan contoh, perubahan yang mungkin dibutuhkan adalah memperbaiki struktur organisasi dalam mengganti 1 atau 2 individu yang penting, menjual sebuah divisi, atau merevisi misi perusahaan. Kemudian perubahan lain termasuk membuat atau merevisi tujuan, membuat kebijakan baru, mengeluarkan saham untuk mendapatkan modal, menambah tenaga penjual, mengalokasikan sumber daya secara berbeda, atau membuat insentif kinerja yang baru. Untuk selanjutnya, yaitu mengenai balance scorecard. Konsep balance scorecard adalah suatu konsep pengukuran kinerja yang memberikan kerangka komprehensif untuk menjabarkan visi ke dalam sasaran-sasaran strategik, di mana sasaran strategik yang komprehensif itu dapat dirumuskan ke dalam balance scorecard. Balance scorecard ini menggunakan 4 perspektif yang satu sama lain saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan, yang merupakan indikator pengukur kinerja yang saling melengkapi dan saling memiliki hubungan sebab akibat. Selanjutnya yaitu yang pertama ada perspektif keuangan. Perspektif ini tetap digunakan dalam balance scorecard karena ukuran finansial sangat penting dalam memberikan ringkasan konsekuensi tindakan ekonomis yang sudah diambil. Ukuran finansial ini memberikan petunjuk apakah strategi perusahaan, implementasi, dan pelaksanaannya memberikan kontribusi atau tidak bagi peningkatan laba perusahaan. Dan tujuan serta ukuran finansial harus memainkan peran ganda, yaitu menentukan kinerja finansial yang diharapkan dari strategi dan dapat menjadi sasaran akhir dari tujuan dan ukuran perspektif lainnya. Kemudian yang kedua ada perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan dalam balance scorecard ini mengidentifikasi bagaimana kondisi pelanggan dan segmen pasar yang telah dipilih oleh perusahaan untuk bersaing dengan kompetitor. Segmen yang dipilih mencerminkan keberadaan pelanggan sebagai sumber pendapatan. Selanjutnya,
perspektif proses bisnis internal. Setiap bisnis memiliki rangkaian proses tertentu untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan memberikan hasil finansial yang baik. Kemudian yang keempat ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, di mana proses pembelajaran dan pertumbuhan ini bersumber dari faktor sumber daya manusia, sistem, dan prosedur organisasi. Termasuk dalam perspektif ini adalah pelatihan pegawai dan budaya perusahaan yang berhubungan dengan perbaikan individu organisasi. Dalam organisasi knowledge worker, manusia adalah sumber daya utama. Dalam berbagai kasus, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan merupakan fondasi keberhasilan bagi knowledge worker organization dengan tetap memperhatikan faktor sistem dan organisasi. Untuk selanjutnya yaitu mengenai strategi publikasi mengenai informasi evaluasi strategi. Di mana sebagai contoh, Fortune setiap tahun mengidentifikasi dan mengevaluasi Fortune 1000 atau pabrikan terbesar, dan Fortune 50 atau pengecer terbesar, perusahaan transportasi, utilitas, bank, perusahaan asuransi, dan perusahaan keuangan yang terdiversifikasi di Amerika. Pada setiap bulan Maret, setiap tahun, Fortune menerbitkan tentang evaluasi strategi di dalam artikel berjudul Perusahaan yang paling dikagumi di Amerika. 8 atribut kunci berfungsi sebagai kriteria evaluasi yang merupakan manajemen karyawan, inovasi, kualitas produk atau jasa, kesehatan keuangan, tanggung jawab sosial, penggunaan aset perusahaan, investasi jangka panjang, dan kualitas manajemen. Evaluasi lain yang sangat baik dari perusahaan di Amerika yaitu laporan tahunan pada industri Amerika, diterbitkan setiap tahun dalam edisi Januari dari Forbes, memberikan evaluasi rincian ratusan perusahaan Amerika Serikat di berbagai industri. Business Week, Industry Week, dan juga Business Month juga secara berkala mempublikasikan evaluasi rinci bisnis di luar Amerika Serikat dan industri. Walaupun sumber yang diterbitkan dari informasi evaluasi strategi fokus terutama pada besar, secara publik diadakan usaha, rasio komparatif, dan informasi terkait secara luas digunakan untuk mengevaluasi usaha kecil dan perusahaan swasta milik pribadi. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Ani Puji Astuti. Selanjutnya, karakteristik sistem evaluasi efektif. Yang pertama, bersifat aktivitas evaluasi strategi harus bersifat ekonomis. Yang kedua, evaluasi strategi didesain untuk memberikan gambaran nyata terhadap kejadian. Lalu ketiga, proses evaluasi tidak boleh mendominasi keputusan. Selanjutnya, keempat, organisasi yang besar membutuhkan sistem evaluasi strategi yang lebih detail dan lebih terelaborasi. Terakhir, tidak ada sistem evaluasi strategi yang ideal. Selanjutnya, evaluasi strategi PT Garuda Indonesia Tbk dalam menghadapi masa pandemi ini. Di sini kita ketahui dulu profil perusahaan ini, yaitu PT Garuda Indonesia atau biasa dikenal dengan Garuda Indonesia, merupakan salah satu maskapai penerbangan terkemuka di Indonesia. Maskapai penerbangan ini pertama kali mengudara pada tahun 1940-an dalam era penduduk Belanda. Pada saat itu, maskapai masih bernama Indonesia Airways sejak 26 Januari 1949 dengan pesawat pertamanya yang bernama Seulawah atau Gunung Emas. Pada awalnya, Garuda Indonesia merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Koninklijke atau KLM yang merupakan maskapai Belanda yang kemudian semua sahamnya dimiliki oleh Indonesia pada tahun 1953. Pada tahun itu, Garuda Indonesia telah berhasil memiliki 27 pesawat beserta staf-staf profesionalnya. PT Garuda Indonesia menegaskan bahwa pandemi COVID-19 telah mempengaruhi pendapat operasionalnya. Secara umum, pendapatan operasional perseroan pada triwulan 1 2020 akan mengalami penurunan kurang lebih sebesar 33% dibanding periode yang sama tahun lalu. Penurunan pendapatan operasional ini terutama diakibatkan oleh menurunnya pendapatan penumpang yang kontribusinya terhadap total pendapatan usaha yang mencapai lebih dari 80%.
Selanjutnya, di sini evaluasi strategi dari aspek keuangan. Yang pertama, melakukan negosiasi dengan lessor untuk penundaan pembayaran sewa pesawat. Lalu memperpanjang masa sewa pesawat untuk mengurangi biaya sewa per bulan. Mengusahakan financing dari perbankan dalam dan luar ataupun pinjaman lainnya. Keempat, menegosiasikan kewajiban perseroan yang akan jatuh tempo dengan pihak ketiga. Lalu yang kelima, melakukan program efisiensi biaya kurang lebih 15-20% dari total biaya operasional dengan tetap memprioritaskan keselamatan dan keamanan penerbangan dan pegawai serta layanannya. Mengajukan permohonan dukungan kepada pemerintah selaku pemegang saham perseroan. Selanjutnya dilihat dari evaluasi strategi dari aspek operasionalnya. Yang pertama ada mengoptimalkan frekuensi dan kapasitas penerbangan baik penerbangan domestik maupun internasional, mengoptimalkan layanan kargo dan aktif mendukung upaya-upaya pemerintah khususnya yang terkait dengan penanganan COVID-19 melalui pengangkutan bantuan kemanusiaan seperti APD, obat-obatan, dan alat kesehatan. Yang ketiga, menutup rute-rute yang tidak menghasilkan profit. Keempat, mengoptimalkan layanan charter pesawat untuk evakuasi WNI yang berada di luar negeri, serta membantu proses pemulungan WNA untuk kembali ke negara masing-masing dan layanan charter untuk pengangkut kargo. Kelima, menunda kedatangan 4 pesawat Airbus A330-900 di tahun 2020. Mengembangkan internasional hub Amsterdam dan Jepang agar layanan Garuda Indonesia menjangkau seluruh dunia dengan mengoptimalkan layanan interland. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebih materinya kita mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.